Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami bersyukur kepadamu, oleh karena ada kesempatan bagi kami bersama kembali untuk bersekutu, menikmati kebenaran firman-Mu dalam misi Allah yang Tuhan kerjakan lewat hidup kami, bahkan lewat tim Asini Roha. Oleh karena itu Tuhan, berbicara bagi kami semua, supaya melalui visi dan misi yang jelas yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, membawa kami bersemangat kembali untuk pelayanan ke Bona Bulu, Bona Pasogit. Terima kasih Bapa, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat, itulah yang hamba-Mu sampaikan. Kiranya jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Horas kita Sudena. Horas. Terima kasih untuk kesempatan saya mau menyampaikan perjalanan misi Asini Roha yang Tuhan percayakan untuk saya secara pribadi, tetapi juga untuk tim kami yang sudah banyak saat ini di daerah. Nah, sekarang kita sudah lihat layar dan kita sudah melihat tulisan tentang perjalanan misi Asini Roha, secara khusus di Bona Bulu. Ya, lanjut. Nah, berawal dari kasih karunia Tuhan kami menyampaikan pujian, tapi tidak kedengaran ya pujiannya ya. Ya. Oh, sayang sekali. Ini berbicara tentang sebab karena kasih karunia kita diselamatkan. Visi misi Tuhan sangat jelas untuk saya secara pribadi. Firman Tuhan yang akan kita baca itulah Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Memang kalau di Alkitab saya ini yang saya dapatkan waktu lalu masih ada Alkitabnya ini, dan saya masih tulis dalam buku harian saya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu tema yang saya dapatkan itu. Dan kita akan baca firman Tuhan dari ini tadi, tapi saya hanya baca ayat yang ke-9 dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, visi yang Tuhan berikan untuk saya itulah dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 tadi. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Lanjut. Kemudian waktu kami menyeberang dan dikatakan tolong, lalu saya berpikir dalam hati, harus menyeberang kemana dan siapa yang harus ditolong. Lalu saya berdoa, memang di dalam buku renungan harian saat itu ada tulisan di atas, di bawah kesimpulan, dia sampaikan begini. Kampung orang kau perhatikan, kampungmu sendiri. Ini kalau dia katakan kampung orang kau perhatikan, kampungmu sendiri tidak, berarti Tuhan memanggil saya untuk satu tempat yang baru, itulah tempat kelahiran. Itu saya dapat tahun 2010. Nah, kemudian saya sebentar ya itu ya. Nah, saya dapat itu 2010. Lalu saya gumuli. Saya gumuli sungguh-sungguh. Tuhan kasih firman Tuhan ini untuk saya.
Sebagaimana Paulus, Tuhan panggil dari Troas, lalu dia pergi harus menyeberang ke Makedonia karena di sana ada orang-orang yang sangat membutuhkan. Lalu Tuhan katakan, saya juga harus menyeberang. Kemana? Ke tempat kelahiran saya, namanya Tolang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Memang saya lahir di sana. Kelas 2 SD saya pindah dari sana. Lalu saya tinggal di Perbongan. Kelas 2 SMP saya meninggal bapak saya. Lalu ibu saya dulu non, masuk Kristen. Ikut bapak. Bapak meninggal, dia kembali. Kami 5 bersaudara. Saya yang tetap mengambil keputusan tetap ikut Tuhan. Memang tantangan pergumulan banyak saya hadapi. Tapi karena keputusan secara pribadi ikut Tuhan dan tetap mempertahankan Dia walaupun sulit hidup, saya tetap jalani. SMA saya tidak disekolahkan orang tua. Saya cari sendiri. Cari kayu, cari kelapa sawit, cari kangkung, ya dijual. Kelapa sawit buat minyak. Itu saya kerjakan asal saya bisa sekolah. Memang orang tua saya bisa sekolahkan, tapi saya disampaikan begini, kalau kau mau sekolah, ikut kami. Tapi kalau kamu mau sekolah, kami tidak akan bayar kalau kau tetap ikut Tuhan. Memang itu keputusan yang sulit untuk diambil. Tapi harus saya ambil keputusan itu dengan sidang di tengah keluarga yang non. Tapi ya, itulah ya yang saya lihat. Rencana Tuhan itu indah bagi kita. Ambil keputusan ikut Tuhan. Menderita. Tetapi di balik penderitaan ada sukacita besar yang Tuhan buat. Tamat SMA, saya ke Malang. Dan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan saya kuliah di sini. Setelah kuliah, saya ditempatkan di Sorong selama 4 tahun. Disinilah firman Tuhan yang saya dapat. Di Sorong tahun 2010, pagi hari renungan. Sehingga ini misi saya. 20 tahun saya memang pelayanan di Sorong. Dan itu seperti jalan tol. Tidak sulit untuk saya berangkat ke Sorong pelayanan. Oleh karena praktek 1 tahun 86 saya di sana sampai 87. Setelah itu saya diminta lagi kembali. Dan terus menerus. Dan saya diangkat anak dengan wali kota Sorong. Dia 2 periode wali kota. Dan 2 periode di politik di Papua Barat. Sehingga untuk saya ke sana tidak sulit. Tapi dalam saat itulah, saat-saat seperti itulah, Tuhan berbicara untuk saya firman Tuhan ini. Kisah Rasul 16 ini. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami, kampung orang kau perhatikan, kampungmu sendiri tidak. Selama 2 tahun ini terus mengiang-ngiang. Bagaimana caranya saya ke kampung? Saya ke kampung masa kecil. Saya tidak mengenal siapapun. Tapi karena didoakan terus-menerus dan firman ini terus mengiang-ngiang, banyak cara Tuhan buat. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan menolong. Silakan, Amang. Lanjut. Nah, setelah saya memegang janji Tuhan, Kisah Rasul 6, lalu 2011 saya mendapatkan kalender dari Eporus. Masa itu dia baru ditahbiskan, dilantik jadi Eporus. Lalu saya bulan Desember dikirim kalender untuk 2012. Nah, ini, Amang ini. Lalu saya dikirim kalender. Waktu dikirim ada nomor
HP. Saya langsung kontak Amang itu. Amang, saya mendapatkan visi dari Tuhan untuk pelayanan ke GKP Tapanuli Selatan, ke kampung kita. Kebetulan kampung kami berdekatan, Sipagimbar, Tolang. Dan memang dia sambut saya waktu 2011 bulan Desember itu. Silahkan Inang, waktu saya dilantik jadi Eporus, saya rindu ada mitra-mitra pelayanan dari luar yang siap untuk ke Tapsel melayani. Rupanya Inang yang Tuhan utus, silahkan. Kemana Inang mau menginjakkan kaki, saya akan tulis surat ke daerah itu semua. Tinggal datang. Nah, ini yang saya lihat. Kalau visi Tuhan kasih, misinya itu jelas. Lalu waktu disampaikan seperti itu, kami memang biasanya bulan Mei ada pelayanan praktek 2 bulan dari sekolah. Dan di situ saya sampaikan, kalau begitu Amang, tahun depan, bulan Mei, saya akan datang dengan tim ke sana. Nah, di situ saya menggumuli. Apa nama tim yang akan saya bawa ke sana? Saya berdoa, dan memang saya paling senang Efesus pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau bahasa Angkola dikatakan, akeharanya asini rohado, maluahamu, marhite-hite, haporsayaan. Nada harani gogomu sendiri. Tapi si lehen-lehen ni debatadoi. Nada sian akka sauha. Ni pambainan munu. Arso ulang adong sanga ICP mamuji dirina. Ake harani asini roha. Kalau dalam bahasa Indonesia, sebab karena kasih karunia. Harani asini rohani Tuhan. Itulah sebabnya saya membuat tim ini namanya Asiniroha. Karena kasih karunia Tuhan saya diselamatkan dari keluarga yang punya masalah besar. Diselamatkan Tuhan, dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan, dan dipercayakan Tuhan melayani sampai di Papua. Dan saya rindu misi yang awal Tuhan kasih sama saya, dan saya sampaikan kepada pimpinan GKPA, itulah Amang Pendeta Adolf Marpaung masa itu, dan sekjennya Amang TS Simatupang. Nah, dan saya memegang ini, dan saya tanya tua-tua yang ada di Angkola, apakah cocok nama saya tim Asiniroha? Mereka bilang itu pas. Sehingga saya berani membuat nama tim. Dan nama ini pun saya buat secara pribadi. Yang lain ini hanya mengikut semua. Tapi yang menggumuli sungguh-sungguh nama tim adalah saya. Karena kasih karunia saya diselamatkan. Bukan hasil usaha saya. Semata-mata pemberian Tuhan. Dan saya mau keselamatan itu, kasih karunia itu, mereka nikmati di Bondabulu. Itulah misi awal saya ke sana. Inilah pertama kami berangkat dari Medan, kemudian bertemu dengan Amang Eporus di Siantar. Lalu dia sampaikan, yang tadi Amang Eporus saya kasih tunjuk. Yang baju merah tadi. Ini Amang yang baju merah dengan Inang itu. Lalu dia bilang begini sama saya. Pertemuan pertama, saya pikir karena Inang lahir di Tolang,
berarti mukanya juga seperti orang tolang. Tapi karena Inang sudah merantau ke Jawa, muka Inang bukan muka orang tolang, tapi sudah muka internasional. Saya bilang, aduh, Amang. Karena dulu kita belum ada video call ya. Masih lewat telepon. Dia hanya mendengar suara saya. Tapi baru di Siantar, kami bertemu muka dengan muka. Tapi roh kami menyatu. Sehingga dia sampaikan, silahkan Inang berangkat ke Tapanuli Selatan, ke Bona Pasogit, Bona Bulu. Pelayanan sudah disiapkan dan sudah ditulis surat ke semua tempat di mana masa kecil saya pernah injakkan kaki. Dan juga ke keluarga-keluarga kami. Nah, inilah kantor pusat GKPA. Dan inilah tim kami yang berangkat. Silahkan, Amang. Lanjut. Nah, awal kami buat pelayanan di kantor pusat di lantai 3. Kegiatan ini di Sidempuan kami buat panggung boneka. Inilah perjalanan misi pertama kami di Padang Sidempuan. Banyak sekali anak-anak. Memang setelah kami pelayanan di sana, kami berangkat ke satu gunung. Namanya gunung apa itu, Pak? Saya lupa namanya gunung itu. Simar Sayang. Sinar Sayang. Simar Sayang ya. Ini kami berdoa di sini, di atas puncak gunung. Tapi tidak kedengaran suara ya. Nggak bisa ya, Tok? Ada suaranya tuh. Speakernya dihidupin aja. Hah? Oh, kedengaran ya? Speakernya belum dihidupin. Saya aneh. Speakernya lain. Oh, speakernya apa? Sekretaris. Iya. Oh, kurang keras ya? Doakan menjamah dan memberkati kota ini dari atas gunung. Nah, Tuhan memberkati kota ini. kami naik ke Gunung Simar Sayang dan kami berdoa di sana memberkati kota Sidempuan dan memberkati Tapanuli Selatan. Supaya Tuhan buka pintu masuk untuk kami ke semua daerah-daerah yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Inilah pelayanan kami. Lanjut itu. Nah, pelayanan kami memang dimulai dengan pelayanan anak, pelayanan pemuda atau naposo, dan juga pelayanan guru-guru sekolah minggu. Tapi pelayanan praktis yang kami lakukan, ya kami juga harus membersihkan gereja. Karena banyak gereja di sana, setiap kami pelayanan kotor sekali gerejanya. Jadi kami harus membersihkan gereja. Dan memang ini yang kami lakukan waktu pembentukan mahasiswa. Ke daerah manapun kami pergi, kami harus membersihkan gereja. Jadi temanya bersih hati, bersih rumah, bersih gereja. Dan sampai sekarang saya selalu tema itu saya bawa di rumah saya, di gereja, bahkan juga di masyarakat. Yang berikut, kami pelayanan lanjut ke Sipirok ini. Nah, setelah itu kami pelayanan remaja di Sipirok. Banyak sekali anak-anak yang hadir dan mereka ditantang. Memang pelayanan remaja, melatih guru sekolah minggu itu dari 2012 kami sudah buat bersama Pak Daniel Labamba dan Ibu Eni, dan juga pelayanan untuk anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu ini kenapa
saya ambil anak sekolah minggu lebih menonjol. Ya, saya memang waktu saya kecil, kelas 2 SD di Tolang itu, saya mendengar cerita tentang Yusuf. Dibuang oleh keluarga, tapi dipelihara Tuhan. Waktu mempertahankan dia, saya ingat Yusuf. Sekalipun dia dibuang keluarga, tetapi disertai Tuhan. Dan dia punya masa depan yang luar biasa Tuhan buat. Itu jugalah iman saya waktu itu. Sehingga waktu kami datang, yang nomor 1 kita layani harus anak. Karena umur-umur seperti ini harus nyangkut firman Tuhan di hati mereka. Supaya dari kecil mereka bertumbuh dan mereka jadi remaja dan mereka mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. Lanjut. Iya, pelayanan kami juga bukan hanya itu. Tapi kalau hari Minggu kami pelayanan di gereja. Pasti kita sudah tahu ini gereja di Bunga Bondar ya. Waktu itu tahun 2012 Pak Luki yang pelayanan di sana. Kami semua mendapatkan jadwal pelayanan. Lanjut. Nah, ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa fokus pelayanan kami Asini Roha pelayanan anak. Tetapi juga kami mencari siapa orang muda yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Setiap selesai ibadah anak, mulai 2012 sampai saat ini, saya akan tanya anak-anak siapa yang mau jadi hamba Tuhan. Dan kalau ada yang tunjuk tangan, saya akan panggil ke depan dan mereka saya doakan. Dan buah pelayanan anak sekolah minggu, mereka sekarang sudah ada di sekolah teologi. Lanjut. Silakan toh. Nah, memang pelayanan kami bukan hanya juga untuk sekolah minggu, guru sekolah minggu, remaja, tetapi juga pelayanan kami secara holistik. Ada juga pelayanan untuk orang sakit. Yang sakit ini namanya Ibu Pendeta Sister Arianja. Dia di GKPA Resort Simanosor. Sudah berkali-kali dia hamil tapi gugur. Kami datang, tim mendoakan dia. Dan akhirnya dia punya anak. Sekarang sudah masuk SMP ya. Dan dia sekarang pareses di Jakarta. Itu mujizat Tuhan buat. Yang berikut. Tadi ada kami naik bus, naik mobil. Coba itu ditunjukkan dulu ya, toh. Sebelum ini. Nah, cobalah ini ya. Pelayanan kami yang tadi itu. Setelah ini. Setelah ini. Yang mobil dengan kotak itu, lain. Lagi, satu lagi. Ya, itu. Nah, seperti inilah pelayanan kami. Bukan hanya awal sudah begini, sampai sekarang pun begini. Kami pelayanan, ada yang pakai truk, ada juga yang pakai pickup. Bawa apa ini? Bingkisan. Oleh-oleh untuk anak sekolah minggu. Jadi siap naik mobil dengan pickup, dengan truk. Tapi juga kami tetap sukacita. Ini mungkin kita tanya, dari mana ini dananya sehingga banyak barang seperti ini?
Saya ingin menyampaikan, sebelum kami berangkat, saya menyampaikan visi dan misi yang saya dapat dari Tuhan. Saya sampaikan kepada orang tua rohani, kakak rohani, adik-adik rohani, bahwa Tuhan memberikan visi dan misi untuk saya ke tempat kelahiran. Waktu saya sampaikan itu, mereka sambut. Apalagi almarhum mantan wali kota, dia bilang begini, "Ya nak, kau sudah lama pelayanan di Papua, 20 tahun. Sekarang sudah waktunya kamu harus pergi ke kampungmu sendiri. Start di sana." Awal pertama kami pelayanan, dia dukung. Dan adik-adik rohani saya mendukung. Sehingga ada ini semuanya. Dan biaya kami pun ke sana, kami imani bersama. Memang begini, kalau Tuhan memberi visi dan misi itu jelas, kita gumuli dalam doa, Tuhan yang menyediakan. Tidak usah takut itu. Dan kita lihat perjalanan kita Asini Roha dengan APB dari 2022, 23 bahkan sekarang 2000 bulan Juni Mei yang lalu. Lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat doa, kuasa doa. Hanya kita doakan, kita gumuli dan kita serahkan sama Tuhan. Karena ini pekerjaannya. Semua tepat pada waktunya Tuhan sediakan. Tapi memang harus jelas. Kita tidak berdoa untuk diri kita. Tapi kita doakan untuk mereka yang ada di Bonabulu. Dan saya memang dari SMP ya, saya senang berdoa. Apalagi udah jadi hamba Tuhan. Setiap apa yang saya inginkan, saya pasti doakan dulu. Sama seperti ini, saya doakan dulu sendiri. Bahkan sampai sekarang saya selalu ada catatan begini. Apa yang Tuhan inginkan saya kerjakan, saya langsung tulis. Lalu temanya apa yang mau saya bawa, saya tulis. Tema awal kami melayani, ya ini Efesus 2. Oke, lanjut itu. Kita lihat nanti itu. Nah, saya bilang pelayanan kami secara holistik. Melayani secara pribadi. Melayani, menyiapkan generasi lansia menuju rumah Bapa di surga. Tetapi memang yang utama sekolah minggu, remaja, dan untuk guru sekolah minggu. Tapi di berjalannya pelayanan, kami menemukan orang-orang tua lansia. Dan saya menyampaikan kepastian keselamatan supaya mereka, generasi lansia ini bisa menuju rumah Bapa di surga. Dan ini semua sudah Tuhan panggil. Lanjut. Lanjut toh. Nah, iya kami tadi singgah di Sipagimbar dan dari Sipagimbar kami menuju Sungai Pining. Coba ya kita lihat Sungai Pining saat ini dan 12 tahun yang lalu. Begini. Kami semua kalau 12 tahun lalu pakai sepatu khusus untuk jalan kaki. Yang bawahnya seperti apa ini ya? Sepatu bola yang tertancap sehingga kita kalau licin tidak jatuh. Nah, kami tetap dari rumah ini, rumah yang kita tinggal kemarin, rumah Amang Eporus, mantan Eporus Adol Marpaung, kami juga tinggal di rumah itu. Masa itu belum ada renovasi. Ada si Opung. Oh, rumahnya si Opung, kami tinggal di rumah si Opung itu, benar. Ya, silakan. Lanjut itu. Memang Sungai Pining ini perjuangan. Nah, kalau
Ini tempat persinggahan kami. Beda dengan yang kemarin kan? Kalau Eda Elmarita lihat, pasti beda ini. Lopo, Ini lopo, masih seperti ini. lopo. Ini bukan lopo sebenarnya. Ini tempat tukang membuat jalan ini. Mereka buat gubuk mereka di sini. Belum ada lopo. Jadi kami datang naik mobil. Kami pikir perjalanan Sungai Pining pasti ada nanti lapo ya, atau kode yang kami bisa beli minuman atau bisa beli makan. Sepanjang perjalanan tidak ada itu. Sehingga kami mintalah di sini ada mie mereka, kami masak di sini pakai air diambil dari hutan itu, lalu kami makan Indomie, baru kami jalan. Lanjut. Silakan Tok. Nah, coba jalannya ya. Mengerikan sekali. Ini setelah di Lobu itu, lalu kita perjalanan di baliknya gunung itulah, Sungai Pining. Saya sudah tidak kuat jalan. Tiba-tiba ada motor. Saya pikir dia kenal saya dan akan mengantar sampai ke Sungai Pining. Taunya dia hanya simpang, lalu dia tinggalkan saya di situ. Sepanjang jalan saya bersaksi, di boto Tuhan ido au indah kuat merdalan. Harani asini rohani ado au dikirim motor. Gitu-gitulah saya sampaikan. Amin. Taunya dia non. Saya tidak tahu. Lalu dalam perjalanan saya sendiri, mereka ini masih 4 jam lagi perjalanan. Saya bilang dia, marga apa? Amang. Dia bilang begini, marganya Ritonga. Aduh, puji Tuhan, mamaku juga Ritonga tulang. Saya panjang jalan saya cerita tentang Tuhan sama dia. Sudah di Lobu tempat dia tinggalkan, barulah anak Namburu saya bilang, dia itu silom. Tapi saya bilang saya bersyukur sepanjang jalan saya sampaikan karena saya pikir dia orang Sungai Pining. Pelayanan seperti ini jalan 2012. Lanjut. Iya. Nah, kami di Sungai Pining. Setelah itu, Bapak. Ya, yang tadi itu foto yang tua itu foto ini sebenarnya ini ada videonya ini. Kami menyanyi. Ini inang tobang saya, kakak mama kandung. Umurnya sudah 90 tahun. 90 tahun waktu itu. Dan saya rindu supaya dia tetap bertahan. Karena dia juga dari Silom. Supaya dia walaupun suaminya sudah meninggal. Dia tetap percaya Tuhan sampai akhir hidupnya. Lalu saya bilang, Inang Tobang tetaplah ikut Tuhan Yesus dah. Iya. Lalu dia bilang saya, Inang Mui oto. Balik dia. Padahal Tuhan Yesus dongata. Gitu dia sampaikan untuk saya. Tapi sambil saya doakan dia, saya menangis dan saya serahkan sama Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia tetap percaya Tuhan Yesus. Amin. Iya, lanjut. Setelah itu bapak saya meninggal, mama saya adalah orang Kristen. Kami 5 bersaudara, aku ikut mama saya, dan saya sendiri tetap Kristen. Perjuangan ikut Tuhan Yesus tidak mudah. Memang harus memikul salib. Dari SMP kelas 2 sampai SMA, saya berjuang sendiri mencari biaya sekolah. Karena kalau saya Kristen, saya tidak
Mama saya kembali ke agamanya. Iya, jadi itu saya menyampaikan kesaksian di tempat kelahiran. Nah, itu rumah saya tadi, Tok. Di situ saya lahir. Silakan. Ini Tok ya. Nah, saya lahir di sini. Ya, yang di tengah ini rumah kami, kelihatan saya di depan ini. Dalamnya seperti ini. Ini sudah bagus direnovasi. Dulu ini dindingnya bambu. Tapi dapur masih asli waktu saya pertama kali datang. Asli, saya pindah dari sini persis seperti ini. Dan memang saya lihat rumah ini, saya begini. Saya bilang, Tuhan luar biasa, Tuhan panggil saya. Hanya Haraniasini rohani Tuhan. Diselamatkan, dipilih jadi hamba Tuhan dari dapur tempat kelahiran ini. Itu membuat saya semangat pelayanan ke sana. Lanjut, Tok. Gereja Tolang. Ya. Nah, jadi lanjut aja ya. Nah, saya sampai kaget saya lihat gereja kami. Ini gereja Tolang. 2012 saya datang. Lalu hati saya sedih lihatnya. Aduh Tuhan, di sini saya lahir. Di sini saya dengar cerita tadi apa ini yang jelek itu. Pertama saya chat. Tahun kedua saya chat. Tapi 2018 saya khotbah lagi di sini. Lalu mereka sampaikan, Inang hati-hati naik mimbar ya. Karena yang di belakang itu kebetulan kolam longsor. Jangan sampai Inang nanti longsor ke bawah. Waktu saya sampaikan sama mereka, mari kita imani. Kalau Tuhan menghendaki, kita bangun gereja ini. Apakah kalian percaya? Apakah kalian yakin? Apa kalian mau memberi hari ini juga selesai saya khotbah persembahan awal untuk kita bangun gereja? Dan mereka mau. Waktu itu terkumpul uang, tidak hanya ada berapa? Ada yang mau kasih 50, 20, terkumpullah 300-an itu uang. Dan saya masukkan persembahan saya dengan iman. Kami akan membangun ini. Saya masukkan langsung 10 juta untuk itu. Setelah saya masukkan itu, barulah saya datang ke, ya kita orang Batak, kita harus tahu juga budaya, dan harus kita juga tahu bahwa kita Boru, tidak boleh kita yang memegang tanggung jawab bangun gereja. Saya datanglah ke rombongan Orange ini, Marga Ritonga di Medan. Dan saya sampaikan bagaimana kalau kita membangun. Saya rindu membangun gereja Tolang. Tapi bagaimana siapa yang bisa jadi ketua di kota dan juga di kampung. Lalu ada yang siap tulang saya. Dan dia urus semua. Dan mulailah peletakan batu pertama. Dan seterusnya sampai selesai gereja. Di gereja ini ada nama saya. Dan di sini peresmian tahun lalu, Eporus datang, semua pengurus dari kantor pusat, seluruhnya berdatangan. Mereka menyampaikan apresiasi, walaupun saya hanya lahir di sana, tapi hatinya ada di sana. Sampai menyelesaikan gereja bersama dengan Pangarato. Yang lebih khusus lagi, Bapak yang agak di tengah ini, dia orang sudah lama tinggal di Jerman. Dia usahakan datang, hanya rindu bertemu dengan saya. Siapa itu pendeta Sonti Boruta Soid? Kenapa dia yang harus bangun gereja? Bukan kita Margaritonga. Waktu dia tanya saya itu, lalu saya sampaikan, Mama saya Borutonga dari Tolang. Langsung dia peluk saya dan dia berterima kasih. Nama saya ada di sini. Dan sebenarnya sekitar
3 tahun kami bangun ini, tetapi tiap ada masa COVID membuat terlambat. Tapi saya terus dukung, terus perhatikan, dan terus minta dukungan dari perantau. Termasuk HPB juga ada andilnya di sini. 2022 ya. Baik, lanjut itu. Nah, ini pelayanan anak ditolong memang kita harus merebut mereka dari kuasa setan, kuasa kegelapan. Anak lahir dikasih kalung yang begini-begini. Ada yang diikat di tangan. Jadi pelan-pelan layani mereka supaya mereka orang tua percaya Tuhan Yesus, kita lepaskan anak-anak ini dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan supaya rencana Tuhan terlaksana bagi mereka. Memang okultisme kuat di sana. Tapi kita pelan-pelan berdoa supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak ini sudah besar ini sekarang. Ada yang sudah SMA ini. Baik, lanjut. Nah, kerinduan saya datang ke Tolang 2012. Saya rindu sebagaimana saya lihat pendeta saya tinggalkan tahun berapa itu ya. Umur saya kelas 2 SD berdiri di mimbar seperti ini. Saya rindu juga berdiri di mimbar seperti itu. Dan Tuhan genapi setelah usia 50 tahun. Saya khotbah di sini dan ini mereka pakai baju putih. Saya yang bawa. Kenapa saya bawa baju putih untuk mereka? Saya ingat dulu waktu saya masih SD, sintua kami itu bajunya hanya satu baju putih. Lalu istrinya dia cuci itu, lalu dia kelantang pakai air panas mendidih. Berkerutlah itu baju putih. Jadi kalau dia naik mimbar, kita lihatlah ini berkerut ini bajunya. Kasihan sekali saya. Saya pikir dia masih hidup. Jadi saya bawalah mereka baju putih supaya dia punya baju putih. Ibadah. Tapi waktu saya datang, baru 1 tahun meninggal, kata mereka sama saya. Jadi akhirnya orang-orang muda inilah yang memakai baju putih saya bawa. Dan juga dasi saya bawa. Nah, yang banyak jemaat ini, ini jemaat kami di sana, memang saya berdoa, Tuhan, saya berdoa di antara mereka ini ada satu jadi hamba Tuhan. Dan di sini, itulah Markus Ritonga. Sebagian sudah mengenal dia. Dan tahun ini dia akan melamar calon pendeta di GKPA. Yang berikut. Nah, kami juga tidak hanya melayani di GKPA. Karena masa kecil juga mungkin bisa videonya ya, suaranya itu bisa ya. Supaya kita dengar suara mereka bagaimana sukacitanya menyambut saya datang dan tim. Sebenarnya kami tidak menyangka bahwa sambutan AKBP sekolah seperti ini untuk kami. Sebenarnya kami tidak ke sini, tetapi mereka malam-malam datang dan saya ingat gereja ini karena ada saudara kami juga di sini dan kami berangkat ke sini. Sambutan mereka luar biasa. Mereka pakai musik di depan gereja, lalu mereka manortor, lalu mereka menyambut kami dengan sukacita. Nah, jadi pelayanan kami baik di Sigolang, ya, di tempat-tempat yang lain itu perjalanan kami. Isi 2012. Lanjut.
Nah, kita melihat yang berikut setelah sekolah. AKBP Simangambat. Lanjut saya, lanjut. Lanjut. Itu si Golang. Ini Sigolang ini, Tok. Ini. Sidempuan ke Medan. Kami kembali ke Sidempuan. Inilah tim kami. Ini Amang Simatupang. ya, Simatupang. Yang sekarang dia di Medan di Jalan Cangkir. Dan kita terus akan doakan karena sudah cuci darah sekarang seminggu 2 kali. Orang tua ini sangat luar biasa menyambut kami. Ya, itu dia. Setelah 10 tahun tim Asiniroa, tiap tahun kami ke sana. Kita merayakan 2022 bersama dengan HPB di Parausorat. Nah, ini Amang Eporus dan Amang Sekjen, mereka hadir dalam acara 10 tahun Asiniroa. Kalau Tuhan tidak beri visi dan misi yang jelas, dan itu berdampak untuk GKPA, tidak akan mungkin mereka bisa hadir seperti ini. Tapi mereka lihat berdampak. Banyak anak-anak muda terpanggil menjadi hamba Tuhan. Yang baju biru ini semua, mereka ini masih mahasiswa waktu itu. Semua mahasiswa, bukan semua, ada yang sudah pendeta, tapi ada yang masih mahasiswa. Dan juga HPB memperkenalkan diri ke tingkat Eporus dan disambut dengan sukacita. Lanjut. Nah, inilah bisa kita lihat masing-masing bagaimana sukacitanya kita di sana ya. Lanjut. Tiup lilin 10 tahun. Sebenarnya suaranya bagus sekali ini, tapi kurang kedengaran. Maklumlah amatir ya. Lain kali kita buat yang lebih baik. Lanjut. Ada Kak Roslina juga di sini. Ada apa ini? Amang Pareses, Amang Sekjen, dan Amang Eporus. Ini kenangan yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan indahnya rencana Tuhan itu. Lanjut, Tok. Ini Mars GKPA yang disampaikan oleh tim Asiniroha. Nah, ini mereka ada yang sudah kerja di kantor pusat, ada yang sudah pendeta, ada yang capen dalam persiapan. Nah, inilah yang kemarin 2024, pelayanan HPB bersama tim ke Sungai Pining. Beda sekali ya. Beda sekali. Nah. Jadi kalau ke Sungai Pining itu nggak ada signal. Si Biru dulu mau menuju Sungai Pining. Ada beberapa kelompok ibu-ibu yang sudah kelaparan, menunggu ada jemputan. Mereka makan di kuli-kuli, di lapo. Untung ada dapat nasi orang itu. Tak dari dapat berasnya dari mana. Ada ikan teri, ada sambal, ada apa lagi namanya itu. Ada itu apa namanya? Kambing gantung. Kambing gantung, digantung. Sayur kambing gantung alias Nangka. Mereka sedang Tapi enak sekali. dengan lahapnya. enak kali. Iya, tembus merantau, ongkos pulang lagi ngutang orang itu. Nah, inilah kalau pergi ke sana itu jalannya sangat sulit, komunikasi tidak ada. Kami terlambat dijemput karena salah komunikasi. Tapi biarpun terlambat, Eda Elmarita tetap menyanyi, Riani juga nyanyi,
ada Linda, kami nggak ada rasa sakit di jalan itu. Memang benarlah kata firman Tuhan ya, hati yang gembira obat palingnya manjur. Amin. Kalau semangat kita patah mengeringkan tulang. Setiap pelayanan saya tidak pernah tidak semangat. Selalu saya menyanyi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita harus menyala-nyala melayani Tuhan dimanapun. Dan semakin roh kita menyala-nyala, semakin Tuhan buka pintu pekerjaan pelayanan Tuhan untuk kita. Nah, ini saya sukacita luar biasa. Kami di Kode itu memang begitu juga budaya orang Angkola. Jadi kita harus kenalan. Buru apa? Inang gitu ya. Taunya dia juga beruri tonga. Mama saya beruri tonga, jadi saya langsung panggil Ujing. Kalau sudah Ujing, mulailah kami dekat. Kami ada 2 jam, 3 jam di situ ya, menunggu ya perkenalan dengan Inang ini. Sambil kami kenalan, rupanya dia masak. Itulah dia masak itu tadi, pinggul ini yang dia masak, coba. Walaupun tidak ada apa-apanya di situ, tapi kami rasa enak sekali itu nangka. Kambing gantung. Kambing gantung enak sekali. Tapi itu tidak rasa. Itu sahur juga nggak rasa ini. Kami aja yang merasakan enaknya. Benar kan Eda? Nah, kami rasa ini. Syukurnya mereka bawa ikan teri dari Medan, bawa rendang. Cocok kali dengan kambing, tadi itu? Kambing gantung. Kambing gantung, sayur gori. Sayur gori, iya, sayur gori itu. Cara Tuhan memberikan kami makan. Iya. Nah, lanjut lagi. Artis HPB. Kami cocok, kompak kami memang kalau menyanyi. Nggak ada kursi mobilnya ya, duduk di lantai. Itu yang enak duduk di depan. Habis yang di belakang itu nggak mau pindah ke depan. Jadi kalau naik gunung, mobilnya begini, kami juga harus begini. Iya. Kalau mau turun, kami juga harus kuat-kuat pegang-pegangan supaya kami tidak terbalik. Tapi memang kalau kita ketawa, lepas semua itu yang sakit-sakit itu. Makanya mari kita terus pelayanan, lanjut. Nah, di Sungai Pining kami juga mendoakan mereka yang nggak bisa jalan lagi. Ini Sintua yang 20 tahun. Tapi dia kena stroke ya. Sehingga tidak bisa jalan, kami datang mendoakan dia. Juga Amang ini kakak beradik mereka, kami doakan supaya Tuhan pulihkan mereka, semangat mereka terus walaupun mereka tidak bisa hadir. Nah, pelayanan 2024 saya rasa luar biasa oleh karena kita tidak hanya pelayanan rohani tetapi juga ada praktek secara untuk mereka pupuk organik dan juga membuat serbuk jahe, bakso untuk mereka. Sangat senang sampai sekarang mereka tanya saya, kapan lagi Inang ke sini? Wah, saya bilang kita berdoa supaya ada waktu Tuhan lagi kita bisa ke sana. Ini di Parureannya. Nah, lihatlah banyaknya anak-anak di sana. Ini di Daparan, ini di Siomauma. Kalau kita pernah kami buat di Silatom,
hadir seluruh gereja yang baik GKPA, baik HKI, baik juga dengan HKBP dan yang lain yang ada di sana, GPDI. 600 anak hadir dan kami buat di kepala desa pekan, seperti untuk pekan di situ kami buat di situ banyak sekali anak-anak. Nah, ini juga di Daparan anak-anak ini banyak. Kalau kami datang, kami melihat mereka begitu sukacita dan memang kami doakan supaya ada di antara mereka yang menjadi hamba Tuhan. Nah, lewat pelayanan ini sekolah saya masa SD. Karena kami hadir ke sini kemarin, langsung diapresiasi Bupati dan dia kirim rekaman itu, ucapan terima kasih untuk saya. Masih peduli dengan anak-anak sekolah yang di desa. Dan doakanlah supaya kita bisa terhubung lagi dengan dia. Kalau memang dia dicalonkan lagi jadi bupati, saya akan mengunjungi dia ke kantor bupati supaya dia bisa melihat daerah lebih jauh lagi supaya maju. Kami datang ke sini memang luar biasa Tuhan buat. Ada yang kasih alat-alat tulis, kami bawa, lalu kita HPB dan Asiniroha menyiapkan bingkisan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, asal kita mengerjakannya dengan Tuhan, dengan sukacita. Yang kita siapkan 500, akhirnya 1000 bingkisan, 1100 bingkisan. Tapi tetap Tuhan cukupkan, tidak ada yang susah itu. Kenapa tim Asiniroha selalu membawa bingkisan? Karena di daerah ini sulit mereka mendapatkan ini. Saya pernah pelayanan Natal di Parurean, lalu mereka hanya dikasih sepotong roti mari. Lalu saya rasa sedih. Saya bilang begini, Tuhan, kasihan banget mereka dari jam 4 sore Natalan sampai jam 10 malam hanya dapat roti mari sepotong dibungkus plastik. Lalu saya sampaikan sama Tuhan, Tuhan kalau saya datang, tiap saya datang ke Tapsel, saya mau imani Tuhan kasih saya berkat untuk bingkisan untuk anak-anak ini. Bukan untuk menyuap mereka, tapi itulah tanda kasih Asiniroha. Dan memang 2022, 23, 24 ini kita mulai kerjasama sehingga kita saling mendukung dalam pelayanan ini. Bukan dulu kami hanya siapkan 500, akhirnya jadi 1000, kemarin jadi 1100. Tapi Tuhan cukupkan. Bukan hanya itu, kita memberikan mereka LCD, kita memberikan mereka alat-alat kesehatan. Dan ke depan kita pikirkan lagi yang lain. Kemarin Eda Elmarita bilang begini, saya kasih tunjuk itu saya membuat bak air untuk kampung Bitolang tempat kelahiran saya. Lalu Eda Elmarita sampaikan, kok bisa lah Eda memikirkan begini? Katanya begitu. Tapi saya kasih tunjuk itu masih kurang sengnya. Masih kurang, sudah mau rusak itu semua. Lalu saya kirimlah ini kepada yang saya relasi, yang saya kenal. Dia bilang saya begini, Ibu tolong hitung berapa banyak itu butuh seng. Berapa banyak butuh pasir. Dan juga semen. Nanti saya bantu. Coba itu ya. Bukan orang Angkola. Tapi kita membangun relasi. Lalu saya sampaikan itu bak kamar mandi. Lalu dia bilang, hitung semua nanti saya yang bantu. Begitulah cara Tuhan memberkati pelayanan kita. Yang penting bukan untuk kita, tapi untuk mereka yang membutuhkan. Jadi
Terima kasih untuk pelayanan kita yang sudah bersama ini, HPB dan tim Asini Roha. Memang pelayanan dari 2012 sampai 2004 panjang. Kami tidak ambil semua, saya hanya ambil 2012, kemudian 10 tahun tim Asini Roha, lalu peresmian gereja yang kecil ini, dan pelayanan kita 2024 yang luar biasa Tuhan buat. Tanpa ada visi, tidak mungkin ada misi. Tanpa ada firman yang mendahului kita, tidak akan mungkin pelayanan ini bisa berjalan sampai hari ini. Dan rahasia pelayanan berjalan, kita doakan, gumuli tiap hari, lalu ada janji Tuhan, dan kita doakan pelayanan ini terus menerus. Saya bersyukur HPB tiap pagi mengirimkan doa. Mari kita lanjutkan itu. Masih banyak daerah yang belum kita kunjungi, belum kita layani, baik di Tapanuli Utara maupun juga Tapanuli Selatan. Saat ini sudah 4 tempat yang sudah mendaftarkan diri sama saya, Desember saya datang. Lalu saya sudah berdoa sekarang, Tuhan apa tema yang saya mau buat untuk anak-anak? Kemudian saya berdoa, Tuhan berapa bingkisan yang saya harus siapkan? Bukan mau berangkat didoakan, tapi saat ini pun sudah didoakan. Makanya nanti saya akan perbaiki itu bak kamar mandi, bak untuk masyarakat. Kemudian yang berikut ada gereja-gereja yang kami dukung juga di sana secara khusus untuk mencat gereja. Ada 10 gereja yang tiap bulan kami bantu. Bukan saya yang bantu, tapi ada orang-orang yang terbeban, cuma dia membawa nama kami. Dia tidak mau nama pribadi. Dia mau namanya tim Asini Roha, tapi dia yang mendukung. Memang banyak orang mau nama dia ya, tapi yang ini dia tidak mau namanya. Buatlah nama Asini Roha, tulislah ucapan terima kasih ke Asini Roha, lalu Asini Roha yang menyampaikan kepada orang yang mendukung ini. Juga mahasiswa, anak-anak yang sudah sekolah hamba Tuhan, ada saya catatan, tapi nanti saya akan buat buku. Lewat peristiwa ini saya mau membuat buku dan sudah hampir selesai. Saya akan kasih nanti ke itu sahur. 45 anak yang sudah jadi hamba Tuhan, mereka 7 sudah pendeta resort, dan sekarang ada capen 6 orang, dan akan ada calon pendeta melamar bulan ini 7 lagi, dan saat ini ada yang sekolah di sini, mereka ada 9 anak. Dan saya berterima kasih untuk HPB, ada yang mendukung secara langsung lewat tim Asini Roha tiap-tiap bulan, ada yang memberi 1 tahun. Tapi juga ada yang memberi tiap-tiap bulan. Saya berterima kasih oleh karena kita kerjasama yang luar biasa ini. Saya juga berterima kasih untuk Kak Roslina kalau ada di sini karena dia juga yang memperkenalkan saya HPB. Sehingga saya mengenal. Dan saya rasa saya paling muda di sini. Saya paling muda. Tapi saya bersyukur sangat akrab dengan HPB. Apalagi waktu kita tim baru-baru ini. Mungkin kita bertanya, kenapa tim dibatasi berangkat? Sebenarnya kami tidak membatasi, tetapi oleh karena situasi dan kondisi. Kalau kita mau memberangkatkan 2 mobil, dananya besar. Dan mereka pun menampung kita di sana agak sulit. Jadi saya biasanya hanya paling banyak 7 atau 8 orang. Tapi semuanya bisa melayani. Tim Asini Roha pun saya selalu buat begitu. Tidak boleh banyak. Karena bikin repot daerah di sana. Menyiapkan semuanya. Makanya kami setiap pergi saya tidak mau membebani mereka. Kami kasih uang,
lalu mereka belanja untuk makan kami di sana. Persembahan mereka di gereja paling banyak tidak sampai 100.000. Mau dari mana uang mereka mau beli makanan untuk kami? Persembahan masih ada di sana 2.000. Pendeta berkhotbah mereka kasih 15.000. Tapi ada 2 gereja yang kami kasih persembahan seperti Sungai Pining. Kami kasih persembahan. Apa mereka sampaikan? Kami tidak mau persembahan ini untuk makan, tapi kami mau persembahan ini untuk pembangunan gereja. Jadi tidak semua daerah yang kami kunjungi mau tapi mereka mau memberi. Tapi ada yang tidak mampu memang, seperti Tolang, Sipagimbar, dan yang lain tidak mampu. Jadi kami beli. Kadang-kadang saya bawa minyak goreng, bawa ikan teri. Karena kalau kita di Tolang, pekan sekali seminggu tidak ada itu. Adapun nanti sudah ulokan. Lompat-lompat itu ulatnya. Jadi saya sudah punya pengalaman sehingga saya harus bawa. Itu. Tapi apapun kesulitan yang kami alami di dalam pelayanan tidak membuat semangat kami kendor. Seperti Roma katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh itu kita ini, jadi hendaklah terang kita bercahaya di depan semua orang. Itulah yang Tuhan inginkan. Situasi kondisi kita sulit, tapi kita harus bercahaya. Kita harus bersinar. Kita harus membawa sukacita itu sama mereka. Makanya setiap kita tim yang berangkat harus bebas dalam roh. Harus sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Harus merawat hatinya benar-benar. Supaya berita damai itu sampai kepada mereka. Banyak tim yang pecah karena tidak sehati. Tapi puji Tuhan, Asini Roh HPB sehati melayani. Amen. Tetaplah semangat berdoa, semangat melayani. Ada yang pergi, ada yang tinggal. Tapi semuanya di hadapan Tuhan nilainya sama. Ada yang mendukung. Seberapapun itu dukungan kita, Tuhan berkati. Ada yang tiap bulan rajin mengirim. Dan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Seberapapun itu. Dan sampai hari ini kami melihat luar biasa Tuhan. Setiap berangkat luar biasa tangan-tangan yang terulur. Secara khusus HPB. Mari kita semakin melayani Tuhan. Lansia-lansia yang dipakai oleh Tuhan. Melayani Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyeberanglah kemari. Tolonglah kami. Kampung orang. Jangan itu saja yang kita perhatikan. Tapi kampung kita di Bonabulu, Bonapasogit harus kita perhatikan. Sehingga mereka menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin.